Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil masyayikh wal ulama wal asatidz wal zu'ama yang saya hormati, hafizakumullah, Bapak-bapak Ibu semuanya, saudara sekalian. Allah menawarkan sebuah amanah kepada alam semesta. Alam semesta takut untuk menerima amanah, khawatir tidak mampu menjalankannya dengan baik. Manusia, kita semua menerima dulu. Ya, kelalaian bukan zaman primordial, zaman primordial. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Mereka semuanya menolak karena amanah tersebut terlalu berat. Abot amanah. Langit orang wani, rimo. Bumi orang wani, gunung gak berani. Tapi manusia menerima. Wahamalahal insan. Padahal manusia itu zaluman jahula, punya potensi, punya bakat, punya potensi. Zolum bukannya zolim, zolum sangat kurang ajar. Wajahul dan sangat bodoh, bukannya jahil, jahul sangat bodoh. Amanah apakah itu yang langit, bumi, gunung tidak mampu menerima, kita menerima? Amanah ada dua, ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah ilahi suci dari langit, yang bersifat langit, namanya agama. Amanah yang dari langit namanya agama. Isinya dua, akidah dan syariah. Alhamdulillah kita akidahnya sudah benar, yaitu mengikuti madhab Imam Abil Hasan Ali al-Ash'ari. Yakin benar, yakin, kudu yakin. Imam Ash'ari muridnya Imam Abu Ali al-Jubai, Abu Ali muridnya Imam Abu Hashim al-Jubai, Abu Hashim muridnya Imam Abu Huzail al-Allaf, al-Allaf muridnya Imam Ibrahim An-Nazam, An-Nazam muridnya Imam Amr bin Ubaid, sengarang Ibu Balaghah Amr bin Ubaid itu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Abu Amr bin Ubaid muridnya Imam Wasil bin Atta, Wasil bin Atta muridnya Imam Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua, bukan dari si Fatimah, bukan dari si istri Khawlah binti Ja'far, dari suku Bani Hanifah, istri Sayyidina Ali kedua. Punya putra Muhammad, pinter, boten berpolitik. Menawi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang dari Siti Fatimah binti Rasulullah berpolitik. Ya, sampai PKB. Sayyid Muhammad boten ngaji mawon Masjid Nabawi Madinah. Muridnya macam-macam. Ada pendiri Mu'tazilah Wasil bin Atta, ada pendiri Qadariyah Ja'ad bin Durham, ada pendiri Jahamiyah Jaham bin Sofwan, ada pendiri Syiah, ada pendiri Khawarij. Dia muridnya macam-macam karena pintar, jadi peluas ilmunya.
Nah, muridnya semuanya pendiri, yang enggak sampai keempat pendiri lah, pendiri musola pendiri, atau pendiri madrasah pendiri. Jadi kita ikut Imam Asy'ari berarti kita sanadnya sampai ke Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali bin menantu Rasulullah SAW. Sanadnya langsung. Imam Asy'ari punya murid Imam Al-Bahili atau karangannya Imam Asy'ari karangannya kitabnya Maqalatul Islamiyyin, Ar-Risalah ila Ahli Thabr, Al-Luma', Al-Ibanah dan lain-lain. Imam Asy'ari gak ada murid Imam Al-Bahili. Al-Bahili gak ada murid Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani itu Afghanistan sekarang, ada di Afghanistan. Karangannya kata At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Imam Baqillani gak ada murid Imam Abdul Malik Al-Juwaini yang terkenal dengan panggilan Imamul Haramain, imamnya Mekah Madinah. Ada karangan Asy-Syamil, Al-Arba'in, Latif Al-Isyarat. Imam Haramain dia murid Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Orang-orang kata dalam kitab fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Al-Basit 5 jilid, Al-Wajiz tunggal. Karangan usul fikih Al-Mustasfa, Al-Manhul, Ilmu Kalam di Jamul Awam, Al-Qisar fil Intiqad, Akhlaq Mizanul Amal, Hidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Filsafat, Aqwasidul Falasifah, Hafidzul Falasifah, Tasawuf, Ihya Ulumuddin. Terus Imam Ghazali. Imam Ghazali gak ada murid Imam Abdul Karim Syahristani. Karangannya Al-Milal wan Nihal, Nahdlatul Kalam fi Ilmil Kalam. Syahristani gak ada murid Imam Muhammad bin Umar Fakhrul Razi. Simpul lagi macet tafsirnya bengi cuma bengi Senin nanti malam nih. Silakan ngaji lewat online. Tafsir paling angel tafsir itu. Bahasa Ukraina 16 jilid tafsirnya. Makanya karangan ilmu usul fikih Al-Mahsul, ilmu kalamnya Al-Matalibul Aliyah, Waqadah Al-Fawrazi. Imam Razi ada murid Imam Aduddin Al-Iji, karangan namanya Al-Muwafaqat, itu jilid. Al-Iji ada murid Abdullah As-Sanusi, karangan namanya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi ada murid Ahmad Ad-Dasuqi, Ibrahim Al-Bayjuri, Jawhar Tauhid. Nanti gak ada murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan ucapan haram. Gak ada murid Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan Barat. Dari karangan Fathul Arifin yang menyatukan para Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Itu Ahmad Khatib Sambas sehingga menyatukan para Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kita dengan Fathul Arifin. Khatib Sambas gak ada murid. Ya kata Abdul Somad Palembang, Nawawi Banten, Mahfud Termas, Absel Banjarmasin, Nuruddin Bugis. Nanti punya murid Abdul Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kita ikut NU ini insya Allah sanadnya jelas, sanad akidahnya jelas sampai tekaning Rasulullah SAW. Ya di Pantakon Muhammadiyah loh, Muhammadiyah ikut siapa? Terus tekan jelapi betul tak takonan ini deh. Nah, kita juga ikut madzhab Asy'ari, sifat 20. Musafal kabeh. Mau Tegal, Cirebon, sapal kabeh. Tinggal pendalaman, pemahaman yang dalam. Dalam apa? Ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah li itsbati wujudis shani'. Mari kita mendalami sifat 20 dengan hujat, dengan alasan-alasan tekstual maupun rasional. Jadi tidak hanya hafal saja, dari wujud, idham, bakota, pak kabeh, wujud-wujudnya apa saja. Tinggal pemahamannya. Contoh sifat wujud.
lafal wujud di Quran muter-muter. Mau menjelaskan baca Quran, terus hafal Quran monggo. Tidak ada penjelasan Allah itu wujud. Betul wonten niku. Sampai membahas itu kata Hayyul Qayyum wonten, apalagi Azizul Ghafur ya kata, Khabir Alimul Khabir ya kata. Tapi Allah wujud, betul-betul. Nanti benar baca Quran sih Allah wujud, betul-betul. Nggak ada tuh. Jadi Allah punya sifat wujud nomor satu malah kata Imam Asy'ari. Dari mana itu dalilnya itu? Nggak ada dalilnya itu. Tidak ada di Qurannya. Ayat Allah wujud itu nggak ada. Kalau Sami'un Basir, Ghafur Rahim, Hayyul Qayyum sambil gambar kata. Nah, itu Imam Asy'ari menggunakan dalil akli, nganggo akal, dan mau tegal cerdas. Hujahnya begini, sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu ada. Gelas kosong yang tidak ada airnya, kosongnya ada. Dompet kosong, yang kosong apanya? Duit. Nah, kosongnya Ahmad tidak ada di masjid. Ahmadnya nggak ada di masjid. Tidak ada itu ada. Tidak adanya Ahmad itu ada. Maka yang ada hanyalah yang. Nah, lebih dijelaskan lagi dengan domir, kata ganti pronoun ana, anta, gua, aku, engkau, dia. Silahkan dipakai. Aku Said, ana Said, engkau Abdurrahman, dia Ahmad, dia Toto. Semuanya kita pakai lah. Aku Khalid, aku Hasan. Nanti mati semua. Mati semua enggak? Tinggal anak satu yang tidak mati, anta satu yang tidak mati, huwa satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Berarti hakikat Tuhan itu anak. Artinya la ilaha illa itu artinya la wujuda illa anak. Tidak ada yang ada kecuali aku. Sehingga artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Khalid, aku tahu aku suka ada Solikin, aku Fatimah, aku Maryam, Islam KB. Tinggal aku. Maka la ana illa ana. Jadi hakikatnya ana itu Gusti Allah. Kita pakai pinjam berapa tahun mau pinjamnya? Berapa tahun pinjamnya? Kalau 70 terus 70 sama. Begitu pula anta. Kamu anta Hasan, anta Khalid, anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Fatimah, anta Zainab. Mati kabeh bakal. Yang tidak mati satu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau yang udah gak ada. Engkau yang siapa saja udah gak tinggal engkau. Allah. Begitu pula huwa. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia.
bukan dia Ahmad, bukan dia Khalid, bukan dia Abu Bakar, bukan dia Fatimah, dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa, artinya la huwa illa huwa. Maka tarekat Syathariyah kalau dikir tarekat Syathariyah kalau dikir itu artinya dia Allah ya, bukan dia Abu Bakar, bukan dia Toto, bukan dia Solikin, dia. Mana kalau dikir itu berarti boten nyuwun nopo-nopo. La ilaha illallah duit, la ilaha illallah pangkat, la ilaha illallah anggota DPR. Ya bro, boten nyuwun nopo-nopo. Hanya ingat kepada guys, mohon zikir itu hadir, Allah hadir dalam hatinya. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan pikiran bulan di la ilaha illallah dagangan laris, la ilaha illallah. Hanya ingat Allah, gak ingat yang lain-lain. Ini baru sifat wujud nih. Kalau sifat kidam kali 20 ya 2 tahun. Monggo akidah kita, akidah sifat 20 gamane monggo diperjalan. Syariah, agama tadi akidah dan syariah kita jelas ikut Imam Syafi'i bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Akhir tahun 150 di Gaza, Palestina yang sering di. Ingin paham syariah Islam yang benar gimana Syekh? Paham yang benar pemahamannya. Imam Syafi'i Imam Syafi'i ngendikan imla Robi sing tulis dalam surat kata Syafi'i, gubernur mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Isinya ini singkat saja, harus paham Quran. Quran itu macam-macam, nggak satu tipe. Ada lagi Quran yang perlu ditafsiri. Contoh aula mastubun nisa, suami istri bulan nih. Kalau kata Imam Syafi'i, senggolan sengaja, buhora sengaja, syahwat atau tidak syahwat. Imam Malik kalau syahwat, kalau nggak syahwat batal. Kalau kata tidak yang satu lah, yang satu itu. Jadi suami punya istri, punya wudu, batal mutlak. Kenapa beda-beda? Karena lafal la masuk, lafal mutasyabihat, kalimat mutasyabihah. Yang kedua, Al-Quran ada mutlaqah, ada muqayyadah. Mutlaqah atii'ur rasul wa atii'u Allah wa atii'ur rasul, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat kepada pemerintah dengan catatan, enggak mutlak, enggak, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Harus taat pada pemerintah dengan catatan, kalau pemerintahnya baik, kalau zalim ya dilawan. Kalau tidak baik, namanya apa ini namanya? Mutlaqah dan muqayyadah. Ada ayat ammah umum, ayat khusus khusus. Ayat umum, aqimus shalah wa atuz zakat. Siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat lima waktu, wajib zakat, wajib puasa, wajib umrah haji. Ayat khusus, wajib perang. Kata-kata yang gue nganggu fil aman, perintah wajib, sama-sama wajib itu. Waqatilu ladina waqat musyrikin aina makanu, wajib perang. Tapi ini ayat khusus, wajib perang kalau lagi perang. Masa lagi aman mencak perang gak bawa petulus, lagi aman bom itu namanya tidak paham konteks asbabun nuzul, konteks perintahnya itu sama-sama perintah. Wajib sholat perintah, wajib perang perintah, tapi ini wajib sholat umum, kalau wajib perang khusus. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Ayat majazi ya dua fawqa aydihim, tangan Gusti Allah, bukan tangan kekuasaan. Wa yaqwa wajrun bikadzil jarum,
semua akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di akhirat malaikat berbaris malaikat. Wajah rabbuka, datang Tuhan, periksa barisan seperti upacara apa? Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik. Yang datang bukan Allah datang periksa barisan, bukan, perintahnya yang datang. Itu namanya majaz, metafor. Ini ilmu aja ya harus dipahami. Ilmu aja ini sudah harus paham. Harus paham sudah, supaya kita lebih kuat. Muncul selain pesantren tidak akan mungkin mendalami seperti ini. Selain pesantren, apalagi Kristen Yahudi nggak punya ilmu seperti ini. Orang Kristen baca Bible ya udah, nggak ada usul fikih, nggak ada mustalah hadis, apa adanya. Kita coba baca Quran harus pakai tajwid, lahir ilmu tajwid. Qiraatnya beda-beda, lahir ilmu qiraat. Usul fikih, menjelaskan istimbat tadi, lahir usul fikih. Wong Kristen berarti nggak ada. Wong Kristen dulu Jawa bahasa Jawa, Sunda bahasa Sunda, Batak bahasa Batak, Indonesia bahasa Indonesia, Bible, Injil. Ya nggak ada tajwid, nggak butuh tajwid. Kita baca bahasa Arab semuanya butuh tajwid. Idhom ikhfa dari iklam pola madrasah majais. Artinya apa? Artinya kita lebih kaya dengan ilmu pengetahuan. Betul. Dan ada ayat nasikhah, ada mansukh. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Hadis ada mutawatir, ma la yuhtamal fihil kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, aziz, bagus. Yang keempat, ahad. Kenapa harus hadis? Karena Quran terlalu general, terlalu umum. Contoh, aqimus shalah, wajib sholat ping swidak loro. Ayat Quran perintah aqimus sholat itu ping swidak kali. Aqamus sholat, aqimus sholat, yuqimunas sholat, aqimus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Betul kan? Yang baca Quran ada nggak? Sholat itu 5 waktu, khamsa marratan, khamsa maktubah, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada Quran nonton? Tahu baca Quran? Yang tahu baca Quran? Itu biasanya kulhu falak nas alif lam mim. Lamun panjenengan mau baca Quran dari awal sampai akhir, nggak akan jumpa jumlahnya sholat berapa kali, namanya sholat itu apa, adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu mahdubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Jadi kalau nggak pakai hadis, nggak tahu namanya sholat, nggak tahu berapa kali sholat yang wajib. Kalau nggak pakai hadis. Sudah paham hadis, Quran dan hadis, itu namanya dalil naqliyah. Akal harus pakai. Bukan cukup namun Quran hadis mau, akal harus dipakai. Akal ada dua, akal rame-rame dan akal dewek-dewek. Akal kolektif dan akal individual. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Contoh apa? Produknya ijma itu apa? Yang paling penting. Produknya ijma yang paling ada ilmu fikih. Ilmu fikih lahir dari akal ulama. Ijma dan qiyas melahirkan ilmu fikih. Si paling cilik sapina, semua gede majmu, muhadzab, satu qol, satu mu'in, satu wahab. Produk ijmanya ulama. Contohnya apa? Contohnya rukunnya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'. Ada di hadis itu. Apa di Quran? Apalagi Quran buat menyebutkan sholat rukunnya pitulas, hadis buat nonton sholat rukunnya pitulas. Itu hasil ijma'ul ulama, namanya dalil tapi bersifat kolektif. Jadi kita ini tidak mungkin ngerti sholat kalau tidak ikut ulama.
Kalau ada orang sholat bagus, sholatnya bagus, terus dia ngakunya saya bisa sholat ini belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong orang itu. Pasti jamnya saya belajar dari ibu saya, dari bapak saya. Ya bapak ini kiai betul Syafi'i bakal. Paham betul? Pasti ada takut dalam sholat. Kalau nggak takut nggak bisa. Ada orang mau belajar sholat, baca Quran hadis, nggak akan bisa. Harus taklid pada ulama. Nah, ikut fakih. Kalau dia ikut fakih berarti taklid sudah. Kalau ada orang ikut kita fakih berarti sudah taklid. Kalau nggak taklidnya Quran hadis saja, ini nggak taklid. Kalau sholat ini ikut ulama juga tuh. Ngomong tok, nggak taklid, nggak usah taklid, langsung Quran hadis. Hadis yang hebat, hadis siapa? Yang top, Imam Bukhari itu Syafi'iyul madhab. Bukhari taklid. Ya yang disebut namanya imam-imam tadi, yang besar-besar tadi, Imam Ghazali lah. Ghazali yang hebat sekali itu taklid. Sampai di SAG saya letak, Masya Allah, SAG swasta lagi. Ini Masyarakat Ustaz, Baqilan, Muharramen, Imam Ghazali, semua itu taklid semua. Gak Allah sih, saya mesti gak ada. Saya madhab Syafi'i, saya madhab Asy'ari. Cuma Ghazali semua itu terkenal. Kitabnya Ghazali itu sampai sekarang masih dikaji Harvard di Amerika. Dan yang Mas Ulil Absor waktu belum ke Amerika, buatan senang ihya. Bosok ke Amerika, loh di Amerika dikaji, dipelajari. Balik nulis senang ihya. Saya ngaji online ihya saya baca. Oleh Ulil Absor tidak itu. Yang keempat, akal individual, kias. Kalau nggak pakai kias, ya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Kias ada 9: Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Sikroi, Tamthili, Khitobi, Syari, Iqna'i. Contoh satu, kias Burhani, sabu-sabu. Kalau nggak pakai kias, nggak bisa menghukumi kita. Sabu-sabu haram. Di Quran ada, hadis ada, ijma ulama ada, nggak ada. Pakainya kias burhani, kias fakta. Ini barang seperti khomer, sama-sama memabukkan, berburhan faktanya. Hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fa hadza haram. Ini barang memabukkan, masuk dalam kategori khamr hukumnya haram. Maka ini barang namanya kias burhani. Kias aulawi, nempeleng ayah ibu di Quran dan dilarang. Yang dilarang wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar kalau bapak ibu, dosa. Kalau nempeleng nggak ada, di Quran nggak dilarang. Kalau gitu masuk rumahnya ibu, nggak usah ngomong bentak-bentak, tabok terus. Ini yang pakai kias aula. Ngomong kasar saja haram, dosa. Fabil aula, nempeleng. Paham betul? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sekarang ini dilarang apa? Mendekati zinanya. Fabil aula. Coba sudah jawabnya. Jangan mendekati zina, haram, mendekati. Jadi yang dilarang apa? Merak-meraki zina, jangan. Nah kalau zinanya fabil aula, kias aula. Kalau orang ngaji usul fikih butuhnya terus. Monggo pengajian ditingkatkan kualitasnya, jangan targhib buat tarhimawon, targetnya ayo, jangan cuma itu, ada pendalaman syariah. Ya selesai ya tuh amanah yang nomor 1 tadi, lupa sudah. Nomor 1 apa? Nomor 1 amanah apa? Ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Apa isinya? Agama. Agama isinya akidah dan syariah. Dah selesai tuh. Dengan jaringan perluas saja. Yang kedua, amanah kedua, insaniyah.
yang bersifat kemanusiaan. Isi ada dua lagi. Satu, thaqafah. Dua, hadharah. Apa? Satu apa? Dua, amanah apa namanya ini? Insani. Apa itu? Manusia wajib harus membangun di bumi ini, membangun thaqafah dan hadharah. Thaqafah artinya kemajuan di bidang ilmu, pendidikan, moral, akhlak, humanity, kemanusiaan, bergaul yang baik, yang bagus, ukhuwah, mahabbah, ta'awun, namanya thaqafah. Termasuk akhlakul karimah namanya thaqafah. Jadi manusia ini harus bangun pendidikan, harus maju, harus cerdas. Orang Tegal, Tegal harus cerdas-cerdas, rata-rata sarjana, atau rata-rata bisa mata kita fatul IKB, berakhlak, jujur. Ya Allah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Sama menjenengan dua pocong di tonggo. Islam, NU, sembahyang bagus, tapi mulutnya jelek, suka nyaci maki, suka bohong, suka nipu, suka fitnah. Senang betul. Sebelah kiri tangga Kristen, tapi bukan tahu macam-macam. Jujur, suka nolong orang, amanah, punya sifat akhlak jujur. Senang betul. Bukan agamanya loh. Contoh yang besar di Arab, orang Irak, orang Syria, Afghanistan, agamanya benar, agamanya Islam semua, malah ahli sunnah malah katanya. Orang Irak, orang Syria itu. Tapi perang saudara, paten-patenan, podo-podo Islam sudah 30 tahun. 1 juta lebih yang mati sudah. Bom di mana-mana, di jalan, di kantor, di pasar, di masjid, di rumah sakit. Bom ledak lagi, maulid Nabi di bom. Seneng betul. Ning Jepang, contoh Jepang lah, agamanya nggak jelas. Dulu Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, namanya Shinto, agama lokal, orang terkenal. Lama ini agama Godoroco, Darmo Gandul, Sokedarmo, Sambelut, Subut, Kaharingan, Kapitayan, sudah Wiwitan, Kaluhunan, Parpalin, itu sudah agama lokal. Tapi panjenengan nunganing Jepang mau jalan jam 2 malam sendirian aman, gak ada penodong, gak ada garu, gak ada perampok, gak ada penipuan, gak ada pelanggar hak asasi manusia, gak ada kezaliman pemerintahnya. Kalau merasa salah mundur, harga kok naik, gak bisa menaikkan, mundur Perdana Menteri langsung. Ada masalah apa? Masalah keamanan agak terganggu, mundur Menteri Dalam Negerinya. Seneng itu. Jenengan nungani Syria saya ki wedi warna bom. Agamanya bener agama ibu. Jangan mau pergi ke Afghanistan, wedi. Bom sewaktu meledak di mana-mana, di masjid meledak di masjid. Presiden mati di bom, udah ada Robbani. Kita jalan ke Irak, ke Syria, ke Yaman, ke Libya, takut. Kita jalan ke Jepang, aman. Ke Australia, aman. Ke Swedia, ke Swiss, aman. Denmark, Belgia, aman. Ya Allah, ayo seneng jalan seneng Irak, Syria pada Islam, apa seneng Jepang sing dudu Islam. Nah, makanya wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Harus membangun akhlak. Kalau dari akhlak itulah lahir budaya, karakter. Nah, pun manusia itu, kita ini punya 2 hawa nafsu. Mohon maaf Kiai, anggar ngaji aja jenak-jenak hawa nafsu. Hawa nafsu itu pemberian Allah. Kita punya hawa nafsu sing siapa? Cuma Allah. Lalu hawa nafsu nak langkah rumah bagus kayak gini, lalu mulai nanam di rumah dor, jangan langkah anak belum tingkat dunia ini. Jadi hawa nafsu dari Gusti, jadi kayak dengan aja hawa nafsu.
harus bagus, asal dimanage, diatur, diarahkan. Ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, harus jadi gubernur, presiden, harus jadi DPR, harus jadi kepala, ketua, pemimpin, namanya ghadabiyah. Tapi lamun niatnya bagus, saya ingin jadi bupati Tegal, dengan niat kalau nanti jadi Tegal akan saya tingkatkan, saya hapuskan fakir miskin, saya hapuskan kebodohan, sekolah gratis, rumah sakit gratis, nyate saya betul. Tuh caranya menang dari bupati bagus. Ketika kampanye berfatsun, ada aturan, sudah ada aturan. Setelah jadi yang dicari ibtigha amardatillah, inyong menjadi bupati Tegal lillahi ta'ala, karena syuhiddu. Lamun hawa nafsu kayak kunku, ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa namanya? Himmah. Cita-cita, tekad namanya itu. Kanjeng Nabi himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad himmahnya besar, saya harus menang, tidak takut apapun. Suatu ketika dirayu kalau Abu Thalib pamannya, Muhammad, berhenti dakwah, kamu terancam, kamu tuh akan dibunuh, kamu itu Muhammad, saya dengar sendiri, kamu tuh akan dibunuh, saya kasih yang nama ente, berhenti dakwah. Apa jawabnya? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma tarak hatta al-kaduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Orang punya himmah gak itu? Orang punya himmah gak itu? Jangan ngotot. Demi Allah, sampai mati saya berjuang dengan apapun yang halangannya atau apapun gangguannya. Ngotot jangan. Para sahabat himmahnya besar, Wali Songo himmahnya besar, Hasyim Asy'ari himmahnya besar, NU harus besar, himmahnya besar. Ini himmahnya Hasyim Asy'ari di Wahab ini. Dia muter-muter sampai Palembang di Wahab. Ketemu kalau Kiai Kamil Soleh, asli orang Semarang aslinya, NU Palembang lahir. Banten Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, NU Banten lahir. Bogor, Pagentongan, Ajengan Falak, NU lahir. Cirebon, Kiai Abbas Butet, NU lahir Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raja Nasional Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Sampai Lombok, Kiai Hasum, Maulana Zainuddin, betul-betul diajak bikin NU. Makanya dia beliau bikin Nahdlatul Wathon. Itu teman waktu di Mekah, itu temannya Iwan waktu di Mekah. Artinya ketemu Kiai Hasum bikin NU. Muter-muter tahun 30-an, kayak apa petengnya gelap, belum ada listrik, betapa transportnya belum ada mobil, jalan jelek, dan tanpa proposal. Jadi kan kira-kira lama-lama perlu jalan kok ini, jalan kalau nggak ada proposal nih. Mungkin tanpa proposal, uang sendiri. Orang kaya, gue tuh orang kaya, pedagang dari Surabaya, asli tambah beras, tinggal Surabaya. Orang kaya, gue punya sepeda motor PSA. Waktu cubin mau dia sepeda motor. Oh, ini namanya himmah. Ayo, himmah kita yang besar ya. Ayo, bareng ini. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Namanya membangun himmah. Jadi nggak ngaji hawa nafsu aja dibiasakan terus ya nafsu itu. Himmah itu lahirnya dari hawa nafsu lahirnya. Himmah itu lahirnya dari hawa nafsu. Oh. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Pengen umai bagus, pengen duitnya akeh, pengen bojone ayu, pengen toko maju, mangan enak, turu enak, kendaraan enak, namanya syahwat. Duitnya akeh, namanya syahwatiyah namanya. Pengen seneng, syahwatnya seneng, pengen seneng itu. Niatnya bagus, caranya bener, tujuannya bagus, dudu nafsu syahwatiyah awalnya azimah. Apa? Azimah. Yang keras. Azimah. Ayo kita harus kaya.
bodoh sing ayu. Kalau gede kan bojone ayu kan. Masih gede, mobil sing bagus. Aja Luxio, Hermanas, Alfa, Mercy, BMW gitu loh, mobil tuh. Rolls. Yang namanya azimah. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-sawiri siwaruha wa taswaru fi aini al-azimil azaimu. Makarim, kemuliaan, azaim, kebesaran harus dicapai dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, dagangannya datang, gandum diangkut 700 onta datang ke Madinah, mau dibeli oleh orang Yahudi, dikasih untung sampai 3 kali lipat, gak mau. Terus berapa mintanya? Akan saya sedekahkan. Sayyidina Utsman kaya, sodako gandum 700 onta. Kalau dari zaman saya 700 cikar lah, 700 gerobak apa? Berarti Sayyidina Utsman kayanya hasil dari azimah, bukan dari korupsi, bukan dari bohongnya orang, bukan dari rampas hartanya orang, tapi niatnya benar, caranya benar, tujuannya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, karamnya luas, unta, sapi, kambing, pernah suatu ketika ada niat akan diwakafkan semua, dihibahkan semua, kan jadi larang. Gulgul marmot. Katakan Jabir, jangan Sa'ad, kamu punya ahli waris, nanti kebagian apa ahli warismu? Sepertiga saja. Wathulutsu minka katsir. Sepertiga hartamu udah banyak. Misalkan jenengan atau pulau duit 300 miliar misalkan, sodakowe sepertiga punten 100 pun kata dereng. Nah, sama saya duit tidak. Sepertiga habis. Sambil berapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qutbun min al-aqtabil arba'ah. Jelani, Asyadili, Al-Rifai, Said Badawi, wal kutub sekawan, wal kutub ini. Suatu ketika orang Baghdad, Irak. Suatu ketika ziarah teng Mesir, teng kuburannya Imam Syafi'i, ziarah. Melihat kanan kirinya miskin-miskin, sampai sana gitu, kanan kirinya penduduk, kanan kirinya Imam Syafi'i miskin sampai sekarang. Segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i sampai sekarang. Jadi Rusunawa, tempat tinggal orang miskin. Ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Qadir Al-Jilani itu wali sugi Roman. Jadi kan wali itu sugi orang, Roman orang. Gunanya apa? Duit terus betul negara. Bojo rayu, azimah harus kita bangun. Ayo, saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Ini azimah namanya. Jadi kalau ini kita gerakkan NU ini, cita-cita keras, azimah keras, wah bupati selesai NU, DPRD NU, Dikbud NU, Dikes NU semua. Kalau dengan himmah, dengan azimah, pasar orang Pak menguasai pasar NU, yang menguasai toko NU, menguasai perbankan NU. Kalau azimah kita paham betul. Amanah apa namanya ini? Insaniyah. Membangun pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kegotong royongan. Ini jamnya namanya thaqafah. Membangun welfare, kesejahteraan, sugih, kaya, duit akeh, namanya hadar. Paham betul? Jadi wong Tegal itu omahe rata-rata 2 lantai. Rata-rata punya Avanza semua. 2 lantai semua, namanya apa? Namanya hadar. Sarjana semua, namanya thaqafah.
dua-duanya berhasil. Ini maju lagi. Ini maju ini amanah yang tadi kita terima dari Allah tuh loh. Yang langit orang gelem, bumi orang gelem, gunung orang gelem, kita gelem. Ini orang mana ini? Kalau dua-duanya berhasil, wong Tegal ya pinter, ya sugih, ya beribadah, ya kaya, ya berakhlak, ya sejahtera, namanya Mutamaddin, Madinah, Madaniyah. Apa namanya? Atau contoh satu aja deh, nggak usah banyak-banyak contohnya. Ada orang sarjana, kaya, akhlaknya bagus, sejahtera, dengan Mutamaddin orang itu. Jangan sampai kelihatan miskin, insya Allah. Syekh Abdul Hasan Asyadili, wali kutub, pakaian bagus, penampilannya gagah, minyak wanginya harum. Ya Allah, menjamin saniki jasa boleh mereka dormil semester 13 juta, sepatunya Hermes 20 juta, kacamatanya Cartier 45 juta, minyak wanginya Hugo Boss, Bonai, Jo Malone 5 juta sebotol, tasnya Gucci 75 juta, tas sendirian ada tulisan Musya Allah Sulawesi, sandalnya Lili, minyaknya misik. Nah, entah. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Mereka sini muridnya memang ditanggung gratis, malah ditanggung, malah keluarga gede. Untuk Torekot yang pertama kali bikin Torekot, namanya itu ditanggung. Beliau asli lahir di Tunis, di Gunung Syadlah, wafat di Mesir Komentar. Gurunya namanya Abdussalam bin Mashish, kuburannya di Titwan, Maroko. Abdussalam gurunya namanya Syu'aib Abu Madian Al-Ghawth, kuburannya di Wahran Al-Jazair. Abul Hasyadili punya murid Abul Abbas Al-Mursi, kuburannya di Iskandaria. Punya murid Abul Abbas Al-Mursi, punya murid Ibnu Athaillah Al-Iskandarani, punya hikam. Dan punya murid satu lagi Muhammad Al-Busiri Singgada Burda, itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Mursi muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili ada yang takon, jenengan wali mendaerah keren, kalau kiai yang lain nyemprul. Jawabnya, libasi yakul, wonten salah kusyaya wonten. Libasi yakul, pakaian sing tak gue iso ngomong, pakaian bisa ngomong. Apa ngomongnya? Ayuhan nas, anak goni, fala tarhamuni. Saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Kalau kiai pakainya bagus, artinya gak usah amplopin. Dari sugi maksudnya. Tapi menawi ada kiai nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomong. Ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Aku kiai melarat, farhamuni, kasihanilah aku. Itu Mahabil Hasyadili itu ngendikane ngoten. Wong sugih salat khusyuk, Allahu Akbar. Wong melarat, Allah kumusalan dunahi. Begitu ruku, utang masih belum bayar. Begitu sujud, bayar yang lima anak sekolah, atau bayar pondok sana ini pesantren. Ya Allah, orang melarat ibadah udah khusyuk. Angger sugih, insya Allah khusyuk. Orang itu duit juta sudah dipikir wis, Allahu Akbar. Wong melarat, Allahu Akbar, utang belum bayar. Supaya saya ditagih. Ngoten bener, ngoten bener. Kurane kudu sugi ya kanggo mazra'atul akhirah. Wa laqad katabna fi zaburi annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan di dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Sekarang semali sugi sopo? 9 naga, nomor 1 Jarum sing duwe duit 42 miliar dolar, sing 9 500 triliun hitung dirapa. Sinar Mas 38 miliar dolar. Cina kok nomor 6 anak wong Islam Khairul Tanjung sing duwe Bank Mega nomor 6. Orang mana Muslim terus sana. Ada Pak Bayu sing duwe taksi Bluebird nomor 40 Haji Rosid. Ya Allah, sugi.
laisu min ibadillah sholihin, laisu atau ghairu ibadillah sing salah siapa? Gusti Allah tak kita yang salah dulu. Kata Allah, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nah kita wong soleh melarat-melarat, yang salah sinten? Salah kita. Monggo, ayo boleh duit sengaja. Kayak pesantren, duit, madrasah, duit, jamiah, duit, kayak masjid, duit, modal anak, duit, haji, rukun Islam nomor 5, rukun Islam itu kudu dilakoni itu, karena apa? Duit. Silakan masuk tarekot, monggo masuk tarekot. Belum tarekot, terus ada dia belum. Mau menjelang masuk tarekot, tapi cari duit tetap rajin cari duit. Malam zikiran, wiridan, paginya cari duit itu. Namanya sakofa dan hador namanya. Mutamaddin nanti. Jangan kalau sudah tarekot sudah belum boleh duit, enggak salah. Tarekot iya, boleh duit. Nah gitu. Malah bila perlu keluarga tarekot saya jamin semuanya. Itu. Kalau saya kaya, anggota jamnya saya jamin semuanya. Anaknya kan saya pesantrenkan Ibu Susi. Kata Menteri Kelautan dulu, Ibu Susi yang dari pesawat 42 pesawat. Dia punya pesawat 42 pesawat. Kapal, sepeda itu. Nangkap anak sudah berkah, sudah baik. Bayi dibuang tong sampah, dibuang plastik, sehingga lima panti sosial, di rumah sakit sehingga jelas ibunya siapa, bapaknya siapa. Diambil oleh semua sudah banyak, sudah ada sarjana, dikuliahkan ke Perancis, namanya perusahaannya, wah angkat semua itu. Anaknya musisi mati, khusus itu mati di Amerika, mati dari kuliah, musisi angkat kabel, si ngurus perusahaan, si ngurus bayi, si dokter, si oleh muntong sampah, anak jadah di sekolah aku coba, masya Allah. Namun kita cuma sebenarnya ngangkat anak loroan, sebenarnya anak yang bisa tapi lagi. Kita itu sekolah ini nanti dipondokkan dari kiai, tapi bocah dipondokkan dari kiai, di sekolah negeri sarjana. Itu namanya amal sosial, amal insaniyah ijtimaiyah. Itu namanya musaqqaf atau saqaf. Jadi kesimpulannya, kita urip ini membawa amal dari Allah, agama dan kemanusiaan. Agama isinya akidah dan syariah, kemanusiaan isinya saqafah dan hadar. Moga-moga untuk manfaatipun kalau nyumpang terlambat tadi karena jauh sih ya. Apa tadi? Jauh jadi resansi 1 jam. Jalannya jelek nyumpang syukran wa tumtum fil khairi barakatuh wan najah wallahu ta'ala min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qurbi tanfariju bil qurab wa tuqallu bil hawaij wa tunal bil rawat wa husn khatimah sallallahu bi wajhil karim bi'adhi kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فلا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد خنا واولادنا بالاعمال الهم والغم والمرض والسقام والبلايا والمحن والفتن من كتابك وباسمك الاعلى ومجدك الاسنى واشراق نور وجهك الاجل عدلك التامات التي لا يجاوزه النبار ولا فاجر يا رحمن يا حسيب يا جليل يا حسيب إلى أمورنا وتقضي حاجاتنا وحاجات جمعية وتبلغ سهل أمورنا وأمور جمعية اقضي حاجات جمعية وبالمقاصد هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله خير فليتلطف فلا يشعرن بكم أحدا يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين فتح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.